Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Batamu Bacarita Maluku Utara. Terima kasih kawan-kawan, kita jumpa lagi di acara Batamu. Malam ini kita bahas tentang jabatan fungsional pengadaan barang jasa yang sedang tren sekarang ya. Ya. Semua pemerintah wajib menggunakan Jafung ya, kurang lebih gitu ya Pak Farid. Benar. Oke, kali ini kita diskusi saja, kita sambil cerita-cerita agenda-agenda Jafung ke depan itu seperti apa. Bagi kawan-kawan yang bergelut di jabatan fungsional, khususnya di pemerintah provinsi, wilayah Provinsi Maluku Utara, yang ingin menjadi anggota Jafung atau bergerak di Jafung, karena di Maluku Utara sudah ada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia ya, IFPI juga ya. Benar, ya. Kurang lebih anggotanya itu sudah tersebar di seluruh kabupaten ya. Ya. Oke, Pak Farid, kita diskusi saja Jafung ke depan ini terdiri dari Jafung apa saja nih supaya kita sama-sama berdiskusi. Baik, memang jabatan fungsional pengadaan barang jasa itu merupakan satu rumpun jabatan fungsional khususnya pada bidang pengadaan barang jasa. Nah, jabatan fungsional pengadaan barang jasa itu seperti dengan jabatan fungsional lain juga. Namun yang perlu kita tahu bahwa jabatan fungsional itu adalah jabatan fungsional tertentu, JFT. JFT. Nah, dia bukan jabatan fungsional umum. Sehingga kalau JFT itu berarti sifatnya keahlian. Jadi yang paling dasar dia harus minimal adalah strata 1. Betul, betul. Beda dengan JFU. Kalau JFU bisa saja lulusan SMA. Tapi Jafung ini kan kita punya kiblat ya, kalau nggak salah kita punya kiblat sama-sama ya. Kalau JFPBJ itu kita kiblatnya ke LKPP, itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa. Ya. Sementara di instansi pemerintah juga kan ada JF yang kebetulan kemarin itu kan sudah dilakukan perpindahan atau penyetaraan ya. Penyetaraan. Nah itu ada Jafung lainnya gitu. Betul. Kurang lebih itu sama atau, tapi saya yakin itu sama sih semuanya. Sebenarnya sama sih kalau kita lihat konsepnya sama. Cuman memang setiap jabatan fungsional itu ada instansi pembinanya. Nah, instansi pembina kayak kalau pengadaan itu instansi pembinanya ada di LKPP tadi. Di LKPP, betul. Ya. Nah, memang untuk jabatan fungsional pengadaan barang jasa itu ada berbagai tingkatan. Ada jabatan fungsional pengadaan barang jasa pertama, muda, dan madya. Nah, ini menarik nih, ini. Ya. Nah, itu muda, madya, dan pertama. Nah, ini perbedaan yang kita sering alami karena ini keresahan kalau saya alami ini keresahan di seluruh para pengelola, karena kemarin juga tuh ada terkait dengan pengangkatan CPNS yang dari Jafung juga yang sudah harus menempati Jafung pertama. Tapi kuota ini kita harus berdiskusi nih dengan regulasi dari LKPP maupun di Menpan ya, kalau nggak salah Jafung PBJ Menpan ya. Apakah kuota kita Maluku Utara itu berkurang kalau memang diangkat melalui jalur CPNS yang tadinya sudah dikelola, sudah ditentukan kuota oleh LKPP, terus kita mengangkat yang baru, apa Jafung kita yang kuota yang sudah ditentukan itu berkurang atau gimana itu ya? Ya, memang itu masih menjadi debatable artinya perdebatan. Tapi sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan LKPP maupun dengan bagian BKD, kebetulan kami juga di Biro Pengadaan Provinsi Maluku Utara. Jadi memang setelah kita melakukan koordinasi untuk jalur CPNS itu tidak mengurangi kuota yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Oh, berarti kawan-kawan yang ingin pindah ini jangan khawatir karena kuotanya tetap ada. Betul, Pak Takdir. Kalau mau pindah silakan saja sepanjang memang memenuhi syarat untuk dipindahkan begitu. Gitu. Tapi kan kita butuh kan Pak Farid, kebetulan Pak Farid ini menjabat salah satu kepala bagian nih di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Maluku Utara. Sekarang gini kawan-kawan di instansi pemerintah provinsi, kebetulan kita di wilayah provinsi ya. Yang ini bergabung ke Jafung provinsi ini seperti apa nih?
Ya, kalau Japung pengadaan barang jasa khusus untuk lingkup pemerintah provinsi ya, Ya. itu masih ada beberapa yang kuotanya masih kosong. Ya, ini. Khususnya yang paling banyak itu pada jabatan fungsional pertama. Nah, Yang masih kosong. masih kosong banyak itu. Nah, Jadi, ini luar biasa ini. ya, jadi kita berharap agar supaya ada aparatur yang bisa memenuhi syarat untuk terlibat dalam jabatan fungsional pertama khususnya itu. Oke. Nah, sekarang kita bicara kompetensi nih. Oke. Dari Javum pertama. Nah, ini kebetulan saja informasi bahwa Pak Farid ini adalah salah satu fasilitator yang punya sertifikat kompetensi fasilitator yang dikeluarkan oleh KPP. Di sini di Maluku Utara sudah ada Pak Farid, ada saya sendiri dan juga ada beberapa kawan yang lain yang sudah bersertifikat kompetensi sebagai fasilitator PBJ. Nah, Pak Farid dengan saya ini juga sudah pernah terlibat dalam memfasilitasi para Javum PBJ, baik itu pertama maupun muda. Sekarang kita berdua sudah lulus di level 4. Alhamdulillah. Fasilitator ya, level 4 level 4 ya. Nah. Walaupun kita di Maluku Utara belum ada paket-paket internasional. Nah, seperti itu. Tapi ini suatu gambaran saja bahwa kawan-kawan bahwa ingin mengembangkan kompetensi PBJ di Javum PBJ pertama, bahwa apa sih kalau Javum PBJ pertama yang mau kita pelajari itu apa dulu nih? Ya, memang kalau jabatan fungsional baik pertama, muda, dan madya itu relatif sama. Ya. Belajarnya ada 4 jenis kompetensi, yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, terus kontrak, dan juga swakelola. Hanya 4 itu aja yang dipelajari. Dan yang membedakan adalah pada kompleksitas pekerjaan. Betul. Jadi yang pertama itu adalah pekerjaan yang sederhana. Ya, yang untuk JF muda pekerjaan yang tidak sederhana, tidak kompleks, tidak sederhana dan tidak kompleks, dan banyak tersedia di pasaran. Nah itu rata-rata kita Maluku Utara gitu. Iya. Pekerjaan yang tidak sederhana tetapi tidak kompleks. Betul. Nah rata-rata kita karena nilai pagu juga di Maluku Utara seperti itu ya Pak Farid. Iya betul, saya sepakat itu. Seperti itu. Jadi rata-rata kita masih bermain di wilayah JF muda nih. Betul. Nah kawan-kawan yang JF muda yang belum pelatihan JF muda, saya rasa ini banyak sekali ini pelatihan yang gratis ya. Betul. Di LKPP maupun di mana nih? Banyak ya. Kalau saya memang LKPP itu sekarang lewat Pusdiklat di bawah kepemimpinan Pak Hardi itu luar biasa menurut saya. Iya. Bagaimana beliau mendorong agar supaya kompetensi itu bisa terpenuhi. Saya yakin semangat beliau itu membangun JF PBJ dan SDM pengadaan itu luar biasa. Semangatnya Pak Kapus ya. Iya, Pak Kapus. Kita biasa panggil beliau Pak Kapus ya. Iya, Pak Kapus. Pak Hardi ya. Pak Hardi. Okay. Luar biasa itu. Ya. Kawan-kawan. Jadi ini Pak Takdir, kita harus memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin sudah JF dan mungkin yang berniat ke JF. Nah, apa sih pertama yang harus kita pelajari atau mempersiapkan untuk ini khususnya untuk yang mau masuk JF ini? Ya. Kira-kira apa nanti yang untuk kita harus bisa masuk menjadi JF itu? Kalau saya pribadi, saya sebagai orang yang ingin berminat ke JF, kalau saya pribadi, karena kita lihat regulasi nih Pak Farid. Kalau dari pemahaman saya, paling tidak kita harus punya siapkan portofolio nih. Iya. Portofolio utama itu paling utama karena walaupun kita sudah paham tentang pengadaan barang jasa di instansi kita masing-masing, tapi kalau kita tidak menyusun portofolio dan kita ingin bergabung ke Javum percuma. Jadi kita harus menyusun portofolio mulai dari tahapan perencanaan yang tadinya kita membantu PPK dalam menyusun KAK, menyusun RAB. Nah itu kita buat kertas kerja lah. Nah, mulai dari sekarang, kalau saya pribadi kita melatih diri kita itu membuat kertas kerja itu sebagai portofolio karena itu satu syarat dalam penilaian dalam uji kompetensi nanti. Kira-kira begitu atau tidak? Benar Pak Takdir. Jadi ini portofolio itu adalah hasil kerja atau bukti kerja ya. Bukti kerja. Jadi misalnya bukan bukti bercerita. Iya. Kita bercerita ini untuk membuktikan bahwa kita pernah kerja. Gitu. Tapi yang ada sekarang, saya itu pengalaman di situ. Iya, mana buktinya ya? Buktinya mana? Saya bukti di mana? Nah, ini masukan buat para insan PBJ ataupun yang mau terlibat di PBJ. Anda mulai sekarang siapkan
portofolio atau bentuk bukti kerja yang telah Anda lakukan. Perlu kita ketahui ya Pak Takdir. Ya. Kenapa itu penting? Karena memang orang pengadaan itu sudah harus jadi sebelum diuji. Betul. Jadi sudah harus ada bukti bahwa dia pernah kerja gitu. Ini yang membedakan kenapa JF PBJ itu menjadi JFT tertentu, karena kompetensi itu sangat diperhitungkan untuk pengadaan barang jasa. Jadi yang tadi sampaikan Pak Takdir, portofolio itu adalah bukti dari kerja yang sudah dilakukan. Itu kemudian diajukan ya untuk dilakukan uji daripada kompetensi. Apakah Anda kompeten, Anda layak apa tidak, seperti itu ya. Nah itu pasti timbul pertanyaan nih, karena kita kasih siap tuh bagaimana nih? Nah, mau kasih siap kita bukti portofolio, kertas kerja. Ya kalau tidak ikut pelatihan ya pasti bertanya-tanya tuh, tanda tanya besar tuh. Itu kalau tayang di YouTube tuh langsung muncul ting. Iya kan? Kalau tayang di YouTube betul. Pasti bingung. Kita jadi mau tanda bikin tanya apa? Ya. Betul. Nah, padahal namanya kertas kerja, itu kertas kerja apa yang kamu buat, kamu tulis. Seperti membantu PPK dalam menyusun spek. Di situ bahwa di situ ada bukti kehadiran, kamu membantu susun speknya mulai dari A, B, C, D, D itu sampai seterusnya, maupun kerangka acuan kerja. Mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan terakhir seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kita tulis untuk jadi portofolio. Tapi paling menarik begini Pak Farid. Kalau dari saya, walaupun kita sudah punya portofolio, kita tidak ikut pelatihan Jafung yang sudah diprogramkan. Kalau kita tidak ikut, kita pasti mesti buta. Betul. Mau jadi Jafung, mau nggak mau kita harus ikut. Walaupun kita sudah di Jafung, kalau kita tidak mengikuti pelatihan, karena itu satu persyarat. Misalnya kawan-kawan yang di Jafung muda, kalau mau naik ke level Madya, pasti mengikuti pelatihan Jafung Madya. Betul. Itu salah satu syarat kan? Betul. Kalau cuma mau loncat ke atas tapi tanpa mengikuti pelatihan, nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Iya. Atau saya yang salah? Nah, itu betul ya? Betul, Pak Takdir. Jadi memang kenapa tadi kita kembali bahwa jabatan fungsional pengadaan itu menurut saya dalam tanda kutip istimewa. Ya. Karena memang kalau kita melihat daripada sisi kinerja, evaluasi kinerja ya. Kita berbicara evaluasi kinerja itu sangat banyak sekali variabel yang diperhitungkan. Walaupun sekarang kita tahu ada Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang sudah tidak lagi mempermasalahkan butir-butir kegiatan. Betul. Tapi kemudian itu bukan berarti tidak ada kegiatan dilakukan. Tapi tetap dia mendukung, harus ada. Oleh karena itu saya ya pribadi menyarankan kepada para ASN yang pengen terlibat di JF, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Sepanjang memang Anda punya kemampuan untuk itu, silakan terjun di situ. Tentunya harus memenuhi syarat. Tapi itu harapan. Tapi kenyataannya saya lihat banyak Jafung yang kita berbicara ini umum ya. Secara umum. Karena kuota yang diberikan itu sedikit oleh LKPP, tapi peminatnya juga sedikit. Iya. Itu yang saya heran, harusnya peminatnya itu banyak ya. Tapi peminatnya sedikit, padahal melatih mereka bahwa ke depan ini kompetensi nih yang dipakai. Ya mungkin dengan mereka menonton konten ini, mereka lebih punya gairah gairah untuk bagaimana bisa terjun ke dunia pengadaan. Karena kita tahu birokrasi itu 80% itu pengadaan, Pak Takdir. Betul. Kita bicara apa hari ini pemerintah yang tidak ada pengadaan? Semua pengadaan. Semua melalui pengadaan. Semua pasti 80% itu masalah pengadaan. Oleh karena itu kenapa pengadaan itu perlu ada jabatan fungsional untuk bagaimana mengolah itu. Tentunya harapan negara dan bangsa ini adalah jangan sampai ada kebocoran, jangan sampai pengadaan ini menjadi, saya pinjam istilah Pak Halid Mustafa, pengadaan yang mengada-ngada itu. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau berharap dengan adanya kompetensi daripada pelaku pengadaan, tentunya tujuan pengadaan dan tujuan bangsa dan negara ini bisa tercapai dan demi kemakmuran bangsa dan negara ini. Oke, kita lanjut kembali Pak Farid. Ya. Yang paling menarik di pelatihan Jafung PBBJ ini itu di tata cara penulisan laporan. Kalau yang saya pernah saya mengajar di Jafung pertama maupun Jafung muda. Itu kita dilatih untuk bagaimana menyusun perencanaan pengadaan, bagaimana melakukan pemilihan penyedia dari semua dokumen-dokumennya, terus bagaimana kita menyusun draft kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak, bahkan di swakelola. Nah, yang paling menarik kalau saya hal-hal kecil di swakelola ini,
baik Jafung pertama maupun Jafung muda itu pelaporannya. Karena di situ kita dilatih membuat laporan swakelola yang tadinya kita asal-asal swakelola itu yang penting ada bukti saja kan. Ternyata kita di Jafung ini melatih bahwa kita menyusun laporan perencanaan, laporan persiapan, laporan pelaksanaan maupun laporan pengawasan. Ini yang saya pernah ajari dan bahkan kita pernah menguji ya. Betul. Menguji kawan-kawan Jafung di beberapa daerah yang mengikuti pelatihan karena kami diundang LKPP kalau nggak salah untuk melatih itu. Kira-kira bagaimana hambatan atau ini yang pernah kita berdua kita curhat-curhat lah di sini. Ya, ini kita curhat lah sebagai gambaran ya, Pak Takdir, sebagai gambaran kepada teman-teman. Ya kebetulan saya dan Pak Takdir juga ini fasilitator sudah mungkin berapa kali ya, banyak ya dari tahun 2021, 22. Lumayan lah. Ya, alhamdulillah ke 2023 dan di berbagai tempat walaupun sekarang masih pandemi sehingga pembelajarannya secara online. Tapi sebelum ke situ Pak Takdir saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran online itu ternyata efektif juga. Betul. Dan terbukti juga dan kita juga mengalami itu. Nah, kita kembali ke tadi bahwa apa sih sebenarnya yang memang setelah kita pelajari dari 4 jenis kompetensi ini memang dia berbicara pada memang kinerja, Jeff. Bagaimana dari merencanakan. Dan kita tahu bahwa pengadaan barang jasa itu definisi kalau kita mengacu secara tekstual di Perpres 16 Junto 12 itu dari tahap pelaksanaan sampai dengan serah terima. Dari mulai identifikasi kebutuhan malahan. Jadi jangan-jangan kenapa identifikasi kebutuhan jadi bahasa dalam Perpres yang baru? Karena memang ternyata dulu kita tuh masih blur dengan apa sebenarnya perencanaan, ternyata kita lupa. Kita tidak melakukan identifikasi kebutuhan. Jangan-jangan sampai identifikasi kebutuhan tidak dilakukan, takutnya nanti ternyata yang kita butuhkan kita nggak tahu itu. Dan akhirnya kita pengadaannya bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan, kemauan dan mungkin keuntungan kalau saya lihat ke situ. Ya, nah itu sehingga kenapa perencanaan itu penting? Ya, karena memang disitulah identifikasi kebutuhan kita bisa mengidentifikasi. Misalnya contoh kecil saja Pak Takdir, contoh sangat kecil dan sangat sederhana adalah misalnya dalam satu OPD atau instansi, berapa sih ATK yang dibutuhkan selama setahun? Apa kita pernah lihat? Berapa sih yang kita butuhkan setahun? Pendekatannya itu pendekatan apa? Nah, itu juga sebenarnya catatan yang paling sederhana. Nah, sehingga kita butuh adalah bagaimana supaya identifikasi kebutuhan itu benar-benar menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Nah, itu peran Jafung di situ, Pak Farid. Peran Jafung di situ kita mengidentifikasi itu betul-betul ini kita mau masuk belanjanya kemana. Itu kita tentukan di situ. Jangan sampai sudah mau tender, ternyata ini kita belanja katalog. Ternyata ini kita PL saja. Jadi, pengadaan langsung. Contohnya seperti yang sangat sederhana mungkin ya, tadi ATK. Kemudian kita lihat misalnya pengadaan-pengadaan yang lain ya. Laptop atau apapun itu. Nah, oleh karena itu kenapa perencanaan pengadaan itu menjadi salah satu variabel penting dalam pembelajaran JF. Karena di situ kita melatih bagaimana kita mapping ya atau mengidentifikasi kebutuhan dari sebuah OPD dan dia harus linear atau inline dengan visi misi dari organisasi itu. Nah, yang penting begini Pak Farid. Karena yang kita jelaskan ini secara umum, tapi kawan-kawan kalau mengikuti pelatihan paling tidak itu menarik, yang paling menarik itu yang selama saya mengajar itu adalah kita melakukan OJT, on the job training, kurang lebih berapa bulan? 1 bulan ya? Ya, sekarang pembelajarannya standarnya 3 bulan. Standar 3 bulan. Kita OJT kurang lebih berapa bulan? 1 ya? 40 hari. OJT itu sekarang sudah 90 hari Pak Takdir. Yang baru ya, 2023 ya. Nah, sekarang yang baru gitu. Ya. Nah, sekarang kita melakukan OJT. Kawan-kawan, OJT itu berpengaruh untuk pengalaman kawan-kawan. Karena apa yang pernah kita lakukan membantu PPK, membantu PA, ataupun kita terlibat di pokja pengadaan secara langsung maupun pejabat pengadaan, kita melakukan OJT. Apalagi kawan-kawan yang mau ke Jafung nih, atau mau dari Jafung Muda mau ke Madya. Nah, kita OJT itu kita harus melakukan on the job training di instansi kita ataupun kita pergi ke instansi teknis yang punya pekerjaan-pekerjaan teknis. Nah, di situ kita belajar bagaimana menyusun perencanaan secara teknis sampai dengan serah terima. Kalaupun syukur-syukur kita dilibatkan ya, dilibatkan dari awal. Tapi saya rasa
kita terlibatkan karena paket ini 1 tahun anggaran rata-rata. sebelumnya. Kalau kita melibatkan diri di dalam perencanaan, takutnya pembelajaran OJT ini sudah terlewat. Ya. Jadi memang Kurang lebih seperti itu. ya, memang benar OJT itu merupakan satu bentuk praktek ya, Ya. bentuk praktek JF dalam melaksanakan tugas. Memang ada kendala-kendala. Memang kalau kita lihat daripada jenis kompetensi jabatan fungsional pengadaan barang jasa ini, saya sebagai pribadi juga melihat sepakat dengan tadi sampaikan Pak Takdir bahwa swakelola itu ternyata tidak sederhana. Tidak sederhana ya kalau kita lihat swakelola itu banyak sekali administrasi yang sebenarnya saya pernah di waktu pengalaman saya waktu memfasilitasi pembelajaran ada salah satu peserta mengklaim Pak Takdir. Dia komplain. Pak Farid, ini kan swakelola ini kan sebenarnya sederhana, kok kenapa jadi ribet sekali? Saya bilang begini, sebenarnya bukan ribet. Kalau Cuma tidak terbiasa. ya karena kita tidak membiasakan diri. Ya. Dan kemudian sebenarnya tujuan daripada kenapa banyak administrasi itu sebenarnya ingin agar sisi akuntabilitas daripada pelaksanaan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita takutnya jangan sampai swakelola terus ya yang penting ada saja. Ada bukti. Ya, penting ada bukti. Padahal sebenarnya bukti kalau ditelusuri lebih lanjut tidak menjawab sebenarnya. Sehingga Atau paling bahaya bukti saja tapi tidak buat. iya itu. Nah, itu memang sudah sangat berbahaya. Tapi saya yakin di Maluku Utara tidak terjadi Tidak seperti terjadi. itu. Tapi Jadi, jangan sampai. potensi itu ada. Potensi Tapi seperti kalau itu. untuk sudah terjadi saya pikir tidak. Nah, ini Pak Takdir karena kita bicara swakelola ya, ini sedikit-sedikit saja kita bahas isu-isu aktual. Saat ini itu ada salah satu dinas ya yang seluruh di Indonesia ya saya lihat itu terkait dengan dak bidang pendidikan. Nah, ini menarik. Ini isu nasional dan ini isu Iya. juga di Nah, saya itu kadang-kadang bingung kenapa ini harus dibuat menggunakan swakelola. padahal ada pihak ketiga. Iya, padahal buktinya pakai pihak ketiga. Iya. Jadi saya mengibaratkan ini swakelola rasa penyedia. Nah, ini sebenarnya yang harus kita berharap kita nanti datangkan yang punya kapasitas untuk bisa mengklarifikasi hal ini. Ini penting, Iya. penting karena ini harus dijawab melalui podcast ini. Iya. Saya rasa melalui podcast ini untuk dijawab karena beberapa kawan-kawan yang kita beri masukan bukan di sini ya, Iya, di beberapa tempat. Mereka menganggap bahwa kami punya aturan oleh peraturan menteri kami bahwa itu disekolahkan. Tapi ini isu karena ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan pekerjaannya. Itu berbeda. Jadi ini harus kita datangkan ahlinya juga. Iya. Jadi memang Pak Takdir sekilas Kita saja. diskusi 3 arah. Iya, ini kita berharap nanti ada narasumber ya yang bisa mampu menjelaskan secara komprehensif dan memang beliau melaksanakan hal itu. Contohnya ya, saya contohnya begini. Pembangunan sekolah ya menggunakan swakelola. Nah, saya pernah Pelaksanaan di lapangan. iya, Coba. ngobrol-ngobrol sama salah satu pelaku pengadaan yang melakukan itu secara swakelola. Saya tanya, kenapa ini swakelola? Mereka mengatakan tadi, Pak Takdir, terkait dengan regulasi. Nah, saya coba penasaran kan, saya membaca. Itu ternyata mereka mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dak bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Tahun 2022. Ya. Nah, mereka berbicara pada pasal 17 itu. Pasal 17 pada pasal 17 huruf B mengatakan bahwa pengadaan barang jasa dengan melalui dak itu dilaksanakan menggunakan swakelola atau penyedia. Mereka hanya mengambil sekolahnya. Jadi mereka itu berpatokan pada itu. Sebenarnya kalau mereka pelajari benar-benar tanpa ada Permendikbud itu pun Perpres itu sudah mengatakan bisa swakelola atau penyedia. Nah sekarang gini Pak Farid, tapi ini yang menarik, fungsi dari JFPPJ itu ya di situ. Itu yang saya identifikasi bilang. Di awal itu. Itu yang tidak dilakukan. Itu yang sepertinya oke lah, kita bukan mengklaim kita paling benar ya Pak Takdir ya. Tidak, tapi sepanjang pengalaman kita belajar, sepanjang pengalaman saya mengajar juga, saya jujur saya pernah berdiskusi, kebetulan pesertanya itu dari Dinas Pendidikan di daerah lain. Mereka itu tetap menggunakan penyedia. Berarti curhat yang sama. Karena saya juga di kelas saya di daerah lain juga terkait masalah yang sama. Iya.
Jadi ini saya ingin pertegas bahwa jangan menggunakan klausul pasal itu sebagai celah atau memaksakan diri untuk swaklola. Ya. Kita tidak masalah mau swaklola penyedia, tapi kita ingin dudukan kenapa Anda swaklola. Tentunya untuk swaklola kan Pak Takdir ada syaratnya. Ada syaratnya. Misalnya salah satu yang paling mendasar adalah Tidak diminati. tidak diminati. Nah saya tanya Pak Takdir, pembangunan sekolah tidak diminati? Itu peminatnya di luar minta ampun, banyak kok. Kita lihat database. Jangan salah. Kita lihat database dari pelaku usaha konstruksi lah. Cukup banyak di Maluku Utara. Data terakhir yang saya coba untuk browsing melalui PTSP itu di Maluku Utara itu yang aktif itu sampai sekitar 9.000 sampai 11.000 Penyedia. pelaku usaha yang Pelaku bergerak usaha. di bidang konstruksi. Nah kalau ini menggunakan swaklola, gimana dengan 11.000 ini? Begitu. Padahal pekerjaan itu, nah kita mau jangan ya, kita berharap jangan memaksakan sesuatu, mencari pembenaran cuma berdasarkan satu klausul saja. Padahal klausul itu tanpa diatur pun PRP sudah mengatur. PRP sudah mengatur itu semuanya. Itu. Benar, dalam peraturan LKP nomor berapa saya lupa ya. 12. Nomor peraturan LKP yang terkait swaklola saya lupa. Oh, ya. Mungkin itu Pak Rustandi yang hafal itu. Di situ dia mengatakan bahwa ada karakteristik pekerjaan yang bisa swaklola, tapi sifatnya rehabilitasi, dan itu karakteristik sederhana. Nah, kadang-kadang mereka berdebat bahwa pembangunan sekolah tuh, pembangunan kelas itu mereka anggap sederhana. Padahal sebenarnya kalau kita lebih menggali lagi lebih dalam, Tapi ini pembangunan baru padahal. iya, pembangunan baru. Bukan Jadi rehab ya. jelas di dalam aturan itu jelas bahwa yang masuk yang dapat swaklola itu adalah yang rehab ringan atau pengecatan yang Ya. sifatnya sederhana mungkin. Sekarang kalau mau memaksakan itu untuk dipaksa ke swaklola, menurut saya secara pribadi itu satu hal yang dipaksakan dan itu berpotensi menghilangkan kompetisi yang seharusnya pelaku usaha kecil bisa berkompetisi dan bisa berandil pada pembangunan di situ. Nah, Kita jangan menutup itulah. itu dia. Peluang itu sudah tertutup kalau Iya. dengan menggunakan strategi tadi. Iya, Itu dia. jadi saya tuh kadang-kadang juga bingung dengan memilih penyedia. Itu kan kita kembali ke identifikasi kebutuhan. Di awal tadi makanya tadi saya tegaskan identifikasi di awal itu penting bagi. Jadi kita harus belajar kalau kita mau Iya. betul-betul pengadaan ini betul-betul bermanfaat ya. Betul. Seperti itu. Nah, saya pun kalau dibilang ke teman yang itu, saya bilang kalau pendekatan pengambilan keputusan memilih penyedia swaklola cuma berdasarkan bahwa ini yang laksanakan katanya kelompok masyarakat. Terus mereka mengkategorikan kepala sekolah, guru itu kelompok masyarakat. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat berbahaya loh. Tapi yang mereka lakukan apa? Swaklola tipenya berapa? Kita tahu Tipe swaklola 1. kan tipe 1 Tipe 1. dilakukan sendiri. Berarti Iya. yang melaksanakan guru-gurunya Ya, berarti. jadi guru-guru yang Atau istilahnya? siapa? Guru. Jadi sehingga menurut saya ini bisa menghilangkan kompetisi ataupun keterlibatan pelaku usaha. Ini yang kita khawatir. Juga mungkin bahkan saya pernah membaca satu tulisan dari salah satu praktisi pengadaan nasional namanya Pak Samsur Ramli ya. Beliau menulis bahwa jangan-jangan ini sebuah modus yang dikemas seakan-akan swaklola tetapi di belakangnya ternyata melalui penyedia. Ya. Nah, yang kita takutkan adalah itu. Ada Kenapa? perusahaan di luar ya. Iya, kita takutnya jangan kita membuat ladang-ladang kejahatan di dalam situ. Kita berharap tentunya bukan berarti lewat penyedia tidak korupsi, bukan berarti seperti itu. Tapi kalau cara memilih swaklola saja dengan dasar yang tidak jelas, ini sebenarnya sudah merupakan salah satu hal yang berpotensi ada mensrea tadi. Oke, ini menarik ya, kita sama-sama Iya. diskusi karena ini curhatan di kelas yang Iya. berbeda tapi curhat yang sama. Betul. Karena memang peserta kita di saat kita mengajar JFPBJ itu ada dari peserta dari Betul. Diknas juga kan, Betul. Banyak. yang mengikuti kelas kami seperti itu. Dan ini merupakan bahkan diskusi yang hangat di LKPP juga Iya. kan, sampai sekarang. Betul Pak Takdir. Saya juga ini ingin sampaikan ada salah satu peserta saya namanya Uni Zamrah, saya masih ingat, perempuan. Dia dari Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan. Pada waktu saya menjadi fasilitator dan dia sebagai peserta, dengan dasar itu saya kemudian diundang secara online
dengan Pasekda Jombang, dengan Kadis Pendidikan Iya, iya. Jombang, dan akhirnya mereka merubah dari swakelola Menjadi ke penyedia. ke penyedia. Dan itu dengan Inspektorat Jombang. Nah, Dan itu itu dia. saya hanya ingin berdebat, saya ingin tanya, kenapa memilih itu? Ya kan semua bilang aturan itu menjadi dasar. Akhirnya sama-sama waktu itu kita diskusi secara online, ada Pak Sekda, ada Pak Inspektoratnya, ada kepala bagiannya, terus ada Kadis Pendidikannya. Dan akhirnya di situ kita bersepakat dan menandatangani itu adalah dirubah dari swakelola melalui berubah penyedia. ke penyedia. Itu salah satu bukti bahwa saya berani bilang bahwa saya berani mempertahankan apa yang saya sampaikan ini karena menurut saya itu adalah hal yang paling benar. Nah, ini kalau diterapkan di teman-teman JF, baik JF pertama, JF muda maupun madya, mempertahankan berdasarkan aturan yang berlaku, dituliskan dan mempertahankan itu, saya yakin pasti mereka mengikuti itu. Karena kita memberikan masukan bahwa ini memang betul harus melalui penyedia seperti itu. Betul, betul. Nah, itu kasus-kasus yang kita alami ya. Betul. Seperti itu. Mungkin kita break lagi Pak Farid. Ya, oke. Kalau memang begitu kita break dulu. Tapi mungkin sebelum break saya ingin sampaikan bahwa tadi sepakat sebelum kita break, saya sepakat dengan Pak Takdir bahwa peran JFPBJ itu sangat penting. Sangat penting. Ya, kita sepakat itu ya. Sepakat itu. Jadi kita bersepakat karena mereka penting, mereka butuh kompetensi. Ya, mungkin makanya itu. LKPP tidak ambil diam kan, mereka tetap melakukan pelatihan yang gratis walaupun kuotanya sedikit. Betul. Nah, itu harapan kami kawan-kawan JFPBJ di seluruh provinsi Maluku Utara yang ingin melakukan pelatihan, browsing saja ya di di bisa nanti ya. Lihat di bawah. Bawah ada informasi pelatihannya. Nah, itu gratis. Bahkan ada yang berbayar juga seperti itu. Ya. Dan ke depan mungkin agenda Biro Pengadaan Provinsi Maluku Utara akan bekerja sama juga dengan PPSDM Provinsi Maluku Utara. Nah, ini informasi juga masukan buat kawan-kawan JFPBJ di seluruh Provinsi Maluku Utara bahwa BPSDM Provinsi Maluku Utara sudah akreditasi A dan akan sudah bisa melakukan pelatihan kompetensi ke depan. Ya. Oke, kita mungkin itu saja. Siap, terima kasih Pak Farid. Ya, Pak Farid, kita nanti hadirkan pihak yang punya otoritas untuk menjelaskan swakelola tadi karena itu menarik, sangat menarik menurut saya. Dan itu kita berharap yang hadir adalah yang punya otoritas itu, dan kemudian mungkin kita juga bisa mengundang Kabak SDM dari Biro Pengadaan Pak Takdir. Bisa juga. Karena dia berbicara bagaimana peta atau mapping dari SDM yang ada SDM Javum PBJ ke depan. Kalau saya sama Pak Takdir kan hanya tugasnya memfasilitasi pembelajaran. Tapi beliau mungkin lebih tahu di mana sih, berapa banyak sih yang saat ini sudah ada petanya, gimana program ke depan ya. Dan menarik ini karena podcast ini di Batamu, Baca Cerita Maluku Utara, karena ke depan juga podcast ini kita akan secara online juga akan pasti juga mengundang dari otoritas LKPP juga karena kita akan live melalui online saja. Kita bisa podcast tanya secara langsung karena mereka di sana juga menginginkan pengembangan SDM ke depan. Betul, Pak Takdir. Oke, terima kasih kawan-kawan insan PBJ di Provinsi Maluku Utara. Semangat perubahan sama PBJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.